ladies and gentlemen, good afternoon. We are from 6th group. Presenter today, the title is Isu Lingkungan. Before we enter, we are going to explain for us about material. The Honorable Lecturer Mr. Deson Diega Inhum and all of our friends in this class. Let us introduce our group. My name is Syarin Setiamanawala. I am first speaker and also moderate. The second speaker is Restu Waruhu. The third speaker is Sarmin Jaluho. The fourth speaker is Leslie Nauli. The fifth speaker is Riang Lase and the last speaker is Blasius Kiawa. Okay friends, let's go. Isu adalah suatu hal yang terjadi apabila tidak ditangani dengan serius, dengan benar, maka akan memberikan efek negatif terhadap lingkungan sekitar, terlebih-lebih makhluk hidup manusia yang ada di dalamnya. Isu lingkungan sesungguhnya merupakan isu yang sangat kuat karena kompleksitas permasalahannya menyangkut aspek-aspek krusial dan beraneka ragam dari multidisiplin ilmu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan tentunya dari kelompok ilmu eksata yang berkaitan langsung dengan studi physical environment itu sendiri. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Sebelum kita masuk pada penjelasan lebih rincinya, perlu saya memberitahu juga, dalam pembahasan kami ini tentang isu lingkungan, kami lebih dominan atau lebih menonjol menjelaskan tentang isu lingkungan berkaitan tentang teknologi. Jadi di sini nanti dijelaskan tentang dampak teknologi terhadap alam, terhadap manusia, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bagian A, dampak positif dan negatif teknologi bagi kehidupan manusia. Teknologi sekarang ini semakin canggih dan semakin mempermudah kehidupan manusia. Tentu, semua alat-alat teknologi tersebut memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif teknologi bagi kehidupan manusia. Dampak positif teknologi bagi kehidupan manusia sendiri terlibat atau meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu di bidang industri. Dengan adanya teknologi, perkembangan industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Kedua, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri dari aspek teknologi industri maupun dari aspek jenis produksi. Yang kedua, di bidang pertanian. Pada bidang pertanian sendiri akan bertambahnya varietas baru dan unggul. Yang ketiga, pada bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi oleh waktu dan juga tempat. Kemudian, pemanfaatan teknologi untuk pembuatan layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antar lain seperti internet banking, SMS banking, dan lain-lainnya. Kemudian pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan sendiri, dengan adanya teknologi akan memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi pada proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan juga guru. Artinya bisa menggunakan jasa internet seperti yang sekarang ini kita lakukan, yaitu seperti menggunakan WA atau Google Classroom. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan menjelaskan tentang materi kami. Topik yang saya bahas adalah tentang dampak negatif dari teknologi terhadap lingkungan. Langsung saja yang pertama, akibat pembangunan banyak perumahan, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan semakin sempit. Yang kedua yaitu akibat pembangunan industri atau pabrik mengakibatkan rusaknya lingkungan alam.
Yang ketiga yaitu akibat penebangan hutan yang tidak terkendali tanpa melakukan penanaman kembali atau yang disebut dengan reboisasi, maka dengan mudahnya terjadinya banjir dan erosi. Yang keempat adalah pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Yang kelima yaitu penyemprotan pestisida berimbas makhluk hidup yang lain terkena racun tahan lama yang dapat menyebar dalam rantai makanan ke ekosistemnya, sehingga dapat mempengaruhi mata rantai makhluk hidup yang memakannya. Yang keenam yaitu akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2 dan CO, terjadinya pencemaran udara. Yang ketujuh yaitu terjadinya pencemaran air dari pembuangan limbah industri. Yang kedelapan yaitu terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri, mobil dan kendaraan bermotor. Yang kesembilan yaitu terjadinya pencemaran tanah, bau dan sampah-sampah industri dan rumah tangga, mengakibatkan manusia sangat ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Dampak teknologi juga akan membahayakan lingkungan bila disalahgunakan, seperti penggunaan teknologi untuk pembuatan bom. Bom atau bahan peledak adalah benda teknologi yang secara langsung dan tidak langsung merusak lingkungan. Dampak langsungnya adalah saat bom itu meledak, lingkungan bisa rusak terkena dampak bom tersebut. Namun dampak tidak langsungnya itu jika bom tersebut mengandung radiasi radioaktif, maka lambat laun lingkungan yang tidak terkena dampak saat bom itu meledak pun akan rusak juga. Kemudian rusaknya lapisan ozon dan menimbulkan pemanasan global akibat rumah kaca yang cakupan kerusakan lingkungannya adalah seluruh dunia. Demikianlah pembahasan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak positif teknologi terhadap manusia. Kita tahu dulu bahwa teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang ini atau di era globalisasi saat ini. Apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat. Nah, oleh karena itu, teknologi mempunyai dampak positif terhadap manusia. Di antaranya satu, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Kedua, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi dan berpergian. Ketiga, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Keempat, dapat menghemat waktu, efisien dan efektif. Kelima, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah. Keenam, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dan ketujuh yaitu kita dapat berbelanja melalui media internet. Demikian saja, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yaitu dampak negatif diantaranya. Di mana dampak negatif itu ada beberapa akibatnya. Satu, mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih Dua, penyalahgunaan terhadap fungsinya terutama di bidang komunikasi atau sosmed. 3. Banyak beredarnya informasi hoaks. 4. Ada juga informasi yang kurang mendidik. 5. Munculnya penipu telepon, SMS. 6. Mudahnya mengakses video pornografi. 7. Hidup boros karena mudah belanja lewat internet. 8. Penjudian melalui internet. 9. Menipiskan budaya lokal. 10. Kecanduan game. Dan 11. Lupa kewajiban belajar saja bagian dari dampak negatif di antaranya. Berikutnya itu tentang cara mengatasi dampak negatif daripada teknologi. Yang pertama, sebagai guru atau orang tua sebaiknya memberikan pemahaman kepada anak atau siswanya tentang cara mengakses atau menggunakan daripada teknologi itu sendiri. Karena dengan cara demikian, maka dapat kita pastikan bahwa teknologi tersebut tidak merusak pemikiran anak atau siswa tersebut, tetapi sebaliknya justru dapat membangun wawasan anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perlu adanya pengaturan waktu saat berada di depan komputer atau televisi. Yang ketiga yaitu memblokir situs-situs yang tidak benar atau yang bersifat pornografi. Maksudnya dalam hal ini hal-hal yang tidak membangun atau konten-konten yang bersifat pornografi harus perlu diblokir. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan
mempunyai nilai-nilai pendidikan. Maksudnya dalam hal ini hal-hal yang bersifat membangun atau membuka wawasan kita tentang hal-hal yang ada di luar sana yang mungkin itu bersifat positif, maka itu dapat kita akses. Maksudnya itu menjadi hal-hal yang dapat kita tiru. Tetapi hal-hal yang bersifat negatif itu tidak boleh kita jadikan sebagai panutan dalam mengakses komputer. Demikian.